Kata Israel berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari dua kata. Isra yang berarti hamba atau kekasih, dan Il yang berarti Tuhan. Maka secara etimologis, Israel berarti hamba Allah atau kekasih Allah. Nama ini merupakan gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dengan demikian, istilah Bani Israel berarti anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari 12 anak Yakub dan berkembang menjadi 12 suku. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak, yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka, secara silsilah, Yakub adalah cucu langsung dari Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Nabi Ibrahim memiliki dua putra utama, Ismail dan Ishak. Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak melahirkan Yakub yang kelak menjadi nenek moyang Bani Israel. Dari jalur ini muncullah garis keturunan para nabi, setelahnya seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa alaihissalam. Inilah sebabnya Bani Israel disebut sebagai kaum yang telah dianugerahi banyak nabi dan kitab. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 putra dari 4 istrinya. Mereka adalah pertama, Ruben atau Raubin, kedua, Simeon atau Syamun, ketiga, Levi atau Lawi, keempat, Judah atau Yahudza, kelima, dan keenam, Naftali atau Naftali, ketujuh, Gad, kedelapan, Asher atau Asher, kesembilan, Issachar atau Yasachar, kesepuluh, Zebulun atau Zabulon, ke-11, Yusuf, ke-12, Bunyamin atau Benyamin. Ke-12 anak ini menjadi nenek moyang dari 12 suku utama dalam bangsa Bani Israel. Masing-masing anak membentuk keturunan dan komunitas yang berkembang pesat, terutama setelah mereka menetap di Mesir. Dari semua anak Yakub, Yusuf adalah yang paling istimewa karena mendapat wahyu dan kedudukan kenabian. Bunyamin adalah saudara kandung Yusuf dari ibu yang sama. Adapun keturunan Lewi kelak menjadi pemuka agama dan imam di kalangan Bani Israel. Kisah tragis Nabi Yusuf dimulai dari kecemburuan saudara-saudaranya. Ia merupakan anak kesayangan Yakub karena keluhuran akhlaknya dan tanda-tanda kenabian yang tampak sejak kecil. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada sang ayah, Nabi Yakub langsung menyadari bahwa anak ini memiliki takdir besar. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 4. Nabi Yakub memerintahkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena khawatir mereka akan iri dan membuat makar. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surah Yusuf ke-5. Namun takdir tetap berjalan. Saudara-saudara Yusuf membuat rencana licik dengan berpura-pura mengajak Yusuf bermain lalu melemparkannya ke dalam sumur. Mereka pulang sambil membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu, seolah ia dimangsa serigala. Nabi Yakub sangat terpukul, namun ia bersabar seraya menyerahkan segalanya kepada Allah. Yusuf kemudian ditemukan oleh rombongan musafir dan dijual sebagai budak di Mesir. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Mereka merasa tidak tertarik padanya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 20. Setelah bertahun-tahun menderita di Mesir dan mengalami berbagai fitnah, Yusuf akhirnya diangkat menjadi pejabat tinggi negara karena kemampuannya menakwil mimpi raja dan menyelamatkan negeri dari krisis pangan. Ketika musim paceklik melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Setelah melalui beberapa peristiwa yang mengharukan, Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya dan memaafkan saudara-saudaranya. Ia kemudian mengundang ayahnya Yakub dan seluruh keluarga besar mereka ke Mesir. Dan dia Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya sujud kepada Yusuf. Yusuf berkata, "Wahai ayahku,
Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 100. Perpindahan keluarga Yakub ke Mesir menandai awal keberadaan Bani Israel di negeri tersebut. Mereka tinggal di sana dan mulai membentuk komunitas yang kuat dan berkembang pesat. Dari belasan keluarga inti, mereka tumbuh menjadi ratusan, bahkan ribuan orang dalam beberapa generasi. Setelah menetap di Mesir, Bani Israel hidup dalam kemakmuran berkat perlindungan Yusuf dan status mereka sebagai keluarga dari pejabat tinggi. Mereka menempati wilayah-wilayah subur, menjalankan pertanian, dan hidup dalam stabilitas. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Yusuf dan generasi Yakub, muncul raja-raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf dan tidak lagi menghormati Bani Israel. Perlahan-lahan, kekuatan politik mereka digantikan dengan posisi sebagai rakyat biasa. Bahkan kemudian mereka mengalami penindasan, sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. Meski demikian, masa awal mereka di Mesir adalah masa yang penting. Disinilah 12 suku berkembang, membentuk struktur sosial, adat, dan identitas kolektif. Inilah akar sejarah yang membentuk mereka sebagai umat yang dikenal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel kitab Taurat, hukum dan kenabian, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa di masanya. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kesabaran dan kasih sayang keluarga adalah fondasi bangsa. Meskipun Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, ia memilih memaafkan dan menyatukan kembali keluarganya. Kedua, takdir Allah selalu menyimpan hikmah besar. Yusuf dijual sebagai budak, namun menjadi pemimpin besar di negeri asing. Ketiga, perjalanan suatu umat tidak selalu dimulai dengan kemenangan. Bani Israel lahir dari penderitaan, konflik keluarga, dan perpindahan tempat. Keempat, pentingnya silsilah dan identitas. Suku dan keturunan menjadi bagian dari pembentukan komunitas yang kelak berperan besar dalam sejarah agama. Bagian pertama ini memberikan gambaran tentang bagaimana Bani Israel lahir sebagai sebuah bangsa yang berakar pada silsilah kenabian. Dari Yakub dan ke-12 anaknya, lahirlah suku-suku yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah wahyu dan kerasulan. Namun kisah mereka tidak hanya berhenti di masa Yusuf. Setelah masa kejayaan, akan datang masa ujian yang penuh dengan tirani dan penindasan di bawah penguasa Mesir. Kisah itu akan kita lanjutkan dalam bagian kedua, dari kemuliaan ke penindasan era Firaun. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 122. Setelah wafatnya Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam, Bani Israel memasuki fase baru dalam kehidupan mereka di Mesir. Pada awalnya keberadaan mereka dihormati karena jasa besar Yusuf alaihissalam yang telah menyelamatkan negeri Mesir dari paceklik. Namun seiring waktu, generasi yang menyaksikan kejayaan Yusuf pun sirna, dan datanglah generasi baru yang tidak mengenal Yusuf, serta merasa terancam oleh populasi dan kekuatan Bani Israel. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, demikianlah kami menempatkan Yusuf di negeri Mesir, agar dia dapat menetap di mana saja yang dia kehendaki. Al-Quran Surah Yusuf ayat 56. Nabi Yusuf alaihissalam hidup sebagai pemimpin tinggi di Mesir. Namun setelah wafatnya beliau, peran Bani Israel perlahan terpinggirkan. Pemerintahan Mesir saat itu berganti ke tangan dinasti Firaun yang baru, yang tidak mengenal sejarah Yusuf. Inilah awal dari diskriminasi dan penindasan terhadap Bani Israel. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan rasa takut dan strategi jahat Firaun terhadap Bani Israel. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 4.
Firaun melihat Bani Israel sebagai ancaman demografi dan politik. Maka ia mengeluarkan kebijakan keji, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ini adalah strategi genosida yang menandakan awal dari penindasan sistematis yang brutal. Di tengah ketakutan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Bani Israel, kelak dikenal sebagai Musa alaihissalam. Sang ibu yang terinspirasi oleh wahyu dari Allah, menghanyutkan Musa ke sungai agar selamat dari pembunuhan. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Quran Surah Al-Qasas ke-7. Dengan takdir Allah, peti kecil itu mengapung dan akhirnya ditemukan oleh keluarga istana. Istri Firaun, seorang wanita yang lembut hati, memohon kepada suaminya untuk menjadikan bayi itu sebagai anak angkat. Dan berkatalah istri Firaun, bayi ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Maka Musa pun tumbuh besar di dalam istana Firaun, berada tepat di jantung kekuasaan yang menindas bangsanya. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan mewah, Musa alaihissalam tidak pernah melupakan identitasnya sebagai keturunan Bani Israel. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kaumnya dipaksa bekerja keras, dipukul, bahkan dibunuh secara kejam. Suatu hari ketika melihat seorang pengawal Firaun memukul habis-habisan seorang Bani Israel, Musa tidak tahan. Maka Musa memukulnya, lalu matilah orang itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 15. Setelah insiden itu, Musa menjadi buronan. Ia pun melarikan diri ke negeri Madian, di mana ia tinggal selama bertahun-tahun, menikah dan mulai menata hidupnya kembali. Tapi rencana Allah belum selesai. Saat dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat api di Bukit Thur. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali berbicara langsung kepada Musa dan memberinya misi kenabian. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, maka lemparkanlah tongkatmu. Quran Surah Al-Qasas ayat 30-31. Musa alaihissalam diberikan dua mukjizat utama. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar putih bercahaya. Ia pun diperintahkan untuk mendatangi Firaun dan menyeru kepada tauhid. Pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103. Maka dimulailah pertemuan penuh ketegangan antara Musa dan Firaun. Musa berbicara dengan penuh hikmah dan kelembutan, namun Firaun dengan pongah menolak dan menuduh Musa sebagai tukang sihir. Ketika Musa menunjukkan mukjizatnya, Firaun bukannya beriman, malah mengumpulkan para penyihir untuk menandingi Nabi Musa. Namun Allah memberikan kemenangan kepada Musa. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Al-Quran Surah Al-A'raf 117. Para penyihir Firaun langsung bersujud, menyatakan iman mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Tetapi Firaun murka, mengancam dan menyiksa mereka. Bahkan setelah semua kebenaran di depan mata, Firaun tetap ingkar. Inilah babak awal kebangkitan Musa alaihissalam sebagai pemimpin Bani Israel. Di tengah tirani, kekerasan dan kezaliman, Allah menunjukkan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus bermula dari seorang bayi yang hanyut dalam peti. Pertama, kekuasaan Allah mengatasi segala konspirasi. Bayi yang diburu justru dibesarkan di jantung istana musuhnya. Kedua, kesabaran dan hikmah dalam dakwah. Musa menghadapi tirani Firaun dengan keberanian, bukan dengan kebencian. Ketiga, pemimpin sejati tidak lupa. Asal-usulnya, Musa tetap peduli pada kaumnya walau hidup di istana. Keempat, mukjizat bukan untuk hiburan, tapi untuk kebenaran. Semua mukjizat Musa adalah bentuk pembuktian terhadap kerasnya hati penguasa zalim.
Bagian ini menunjukkan bahwa sejarah Bani Israel tidak selalu kelam. Mereka pernah memiliki seorang pemimpin agung seperti Nabi Musa alaihissalam yang membela hak mereka dan melawan tirani. Namun, awal dari kemenangan adalah ketika mereka sadar akan siapa yang memimpin mereka. Seorang utusan Allah yang penuh cinta, hikmah, dan ketegasan. Sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan melampaui batas. Al-Quran Surah Yunus ayat 83. Bagian selanjutnya akan membahas perjalanan Eksodus paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Bagaimana Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, membelah lautan, dan bagaimana mereka tetap gagal dalam menjaga iman setelah mukjizat yang begitu nyata. Setelah perjalanan panjang dalam perbudakan, Bani Israel akhirnya menyaksikan mukjizat luar biasa yang membebaskan mereka dari kekejaman Firaun. Namun kebebasan yang mereka peroleh ternyata tidak sejalan dengan keteguhan iman mereka. Bagian ini membahas peristiwa monumental penyeberangan Laut Merah, karamnya Firaun, dan bagaimana kaum Bani Israel justru gagal menjaga keimanan mereka meski telah menyaksikan bukti kekuasaan Allah secara langsung. Ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran Surah Taha dan Al-Baqarah memberikan gambaran mendalam atas ironi ini. Ketika Firaun semakin menekan dan Bani Israel tak lagi memiliki tempat bernaung, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir pada malam hari. Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu bersama hamba-hambaku pada malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak akan takut tertangkap dan tidak pula khawatir tenggelam." Al-Quran Surah Taha ayat 77. Dengan penuh keyakinan, Musa alaihissalam memimpin Bani Israel hingga sampai di tepi Laut Merah. Di belakang mereka, pasukan Firaun datang mengejar. Di hadapan mereka, lautan terbentang tanpa jalan. Saat itu keputusasaan mulai merasuki hati Bani Israel. Namun, Nabi Musa tidak goyah. Atas perintah Allah, beliau memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut pun terbelah, membentuk jalan di antara dua dinding air. Sebuah mukjizat besar yang disaksikan langsung oleh mata mereka. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Bani Israel berjalan dengan selamat melewati dasar laut yang kering. Saat mereka telah menyeberang, Fir'aun dan pasukannya pun menyusul dengan sombong dan angkuh. Namun seketika, air laut kembali seperti semula dan menenggelamkan seluruh pasukan Fir'aun. Kemudian kami tenggelamkan yang lainnya, Fir'aun dan bala tentaranya. Al-Quran Surah Taha ayat 78. Di detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun menyadari kebenaran yang selama ini ditolaknya. Ia berseru, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Namun penyesalan itu datang terlambat. Allah tidak menerima tobatnya, karena ia baru percaya setelah melihat azab. Dalam firman-Nya, "Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surah Yunus ayat 91. Allah menenggelamkannya, namun tubuhnya diselamatkan sebagai tanda kebesaran bagi generasi setelahnya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Meski telah menyaksikan mukjizat besar dan selamat dari kebinasaan, sebagian besar Bani Israel justru kembali jatuh ke dalam kesesatan. Saat Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Thur selama 40 malam, mereka merasa ditinggalkan. Dalam ketiadaan Musa, seorang lelaki bernama Samiri menyesatkan mereka. Ia membuat patung anak sapi dari perhiasan emas yang kemudian dijadikan sesembahan. Dan mereka, kaum Musa, menjadikan anak sapi untuk disembah sesudah kepergian Musa dari perhiasan mereka, yaitu tubuh yang berbunyi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 148.
Penyelewengan ini sungguh menyakitkan. Setelah semua yang mereka lihat dan alami, mereka tetap tergoda untuk menyembah selain Allah. Mereka bahkan mengatakan, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Al-Quran Surah Taha ayat 88. Ketika Musa kembali dari Bukit Thur dan melihat kaumnya dalam kesesatan, ia sangat marah. Dada Musa bergemuruh oleh amarah dan kesedihan. Ia melemparkan loh lempeng Taurat dan menarik janggut saudaranya, Harun, karena dianggap tidak mampu menjaga umat. Maka Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 150. Setelah mendengar penjelasan Harun, Musa berdoa kepada Allah agar mengampuni mereka. Namun hukuman tetap dijatuhkan. Patung anak sapi itu dibakar dan dilemparkan ke laut. Sebagian Bani Israel yang menyembahnya terkena penyakit. Kemudian kami ampuni kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 52. Setelah peristiwa penyembahan patung, Nabi Musa kembali menerima wahyu dalam bentuk Taurat. Ia membawa Taurat yang berisi perintah Allah kepada kaumnya. Namun lagi-lagi mereka meragukan. Ketika diminta menerima Taurat dan menaatinya, mereka berkata, kami mendengar tetapi kami durhaka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 93. Akibat kedurhakaan mereka, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengangkat gunung Thur di atas mereka. Dan ingatlah, ketika kami mengangkat gunung Sinai di atasmu untuk diambil perjanjian denganmu, seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami durhaka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 63. Gunung itu seakan-akan menimpa mereka. Dalam keadaan takut, mereka akhirnya menerima Taurat meski dengan terpaksa. Bagian ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Betapa nikmat dan mukjizat tidak menjamin keimanan seseorang jika tidak disertai dengan kesyukuran dan keteguhan hati. Bani Israel telah melihat laut terbelah, nabi mereka membawa mukjizat dan tirani Firaun hancur di depan mata. Namun mereka tetap tergelincir dalam kemusyrikan dan pembangkangan. Mukjizat bukan jaminan. Keimanan butuh kesabaran, pemahaman, dan ketundukan yang tulus kepada Allah. Kita diajak untuk bercermin. Apakah kita termasuk umat yang hanya ingat Allah saat terdesak, lalu kembali membangkang saat lapang? Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Kisah penyelamatan Bani Israel dari Laut Merah hingga penyimpangan mereka dalam penyembahan anak sapi menjadi gambaran nyata betapa beratnya memelihara keimanan dalam ujian. Bani Israel adalah kaum yang diberi nikmat luar biasa, namun tidak mengindahkan perintah Tuhannya. Allah mengabadikan peristiwa-peristiwa ini dalam Al-Quran agar menjadi ibrah dan peringatan bagi kita. Keimanan sejati harus dibangun di atas keteguhan hati, bukan semata melihat keajaiban. Sebab iman bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang mempercayai, mentaati, dan menjaga hati agar tetap tunduk kepada Allah, Rabb semesta alam. Salah satu titik nadir dalam sejarah Bani Israel terjadi setelah mereka diselamatkan dari kejaran Firaun dan menyaksikan berbagai mukjizat Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Namun alih-alih semakin bertakwa, sebagian dari mereka justru menunjukkan kesombongan yang tak dapat dinalar akal sehat. Mereka menuntut untuk melihat Allah secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kejadian ini dalam firman-Nya. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 55. Tuntutan ini bukan sekadar kekeliruan logika, tetapi bentuk arogansi spiritual. Mereka bukan hanya menolak bukti-bukti kenabian, tetapi mencoba menantang eksistensi Allah dengan syarat yang mustahil dan penuh kedurhakaan. Setelah mereka disambar petir dan meninggal, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali. Hal ini bukan karena mereka pantas diselamatkan, tetapi sebagai bentuk rahmat Allah dan kesempatan bagi mereka untuk bersyukur. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 56. Namun sayangnya, rasa syukur itu tidak pernah tertanam kuat dalam dada mereka. Setelah melewati Laut Merah dan mukjizat demi mukjizat, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memimpin kaumnya menuju Tanah Suci, Baitul Maqdis. Tanah ini dijanjikan kepada mereka sebagai tempat tinggal yang penuh berkah. Namun ketika mendekati wilayah tersebut, para pengintai melaporkan bahwa di dalam negeri itu tinggal orang-orang yang kuat dan berperangai kejam. Mendengar hal itu, Bani Israel ketakutan. "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyuruh Musa dan Tuhannya pergi berperang saja, sementara mereka akan menunggu di tempat. "Wahai Musa, kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka masih di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya akan duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Penolakan ini menunjukkan betapa lemahnya keimanan mereka, meskipun telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menghancurkan Firaun. Allah murka dan sebagai hukuman mereka dihukum berputar-putar di padang Ti'ih selama 40 tahun. Allah berfirman, kalau begitu, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar di bumi, padang Ti'ih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan orang-orang yang fasik itu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Meskipun dihukum dengan hidup mengembara di padang pasir yang tandus dan panas, Allah masih menunjukkan kasih sayangnya. Dia tidak mencabut seluruh nikmatnya dari kaum itu. Pertama, Allah menurunkan ghamam, awan peneduh yang menaungi mereka dari teriknya matahari padang pasir. Kedua, Allah memberi mereka manna dan salwa, makanan lezat yang tidak perlu ditanam atau diolah. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Tak hanya makanan, Allah juga menyuplai air yang keluar dari batu saat dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Ini adalah bentuk rahmat yang luar biasa. Di tengah murkanya, Allah tetap memperlihatkan kasih dan pemeliharaannya. Namun bagaimana tanggapan Bani Israel? Alih-alih bersyukur, mereka mengeluh. Mereka mulai merasa bosan dengan manna dan salwa, lalu meminta makanan yang lebih biasa seperti yang dimakan manusia di bumi. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan, hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Respons Nabi Musa terhadap permintaan ini sangat tegas. Ia mencela kebodohan dan mental terjajah yang justru meminta kembali kenikmatan semu dari Mesir, negeri tempat mereka diperbudak. Musa menjawab, "Apakah kamu hendak menukar sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Permintaan itu tidak hanya menunjukkan ketidaksyukuran, tetapi juga menguak tabiat Bani Israel yang lemah dalam kesabaran dan tidak mampu melihat nikmat dari sudut pandang yang hakiki. Sikap-sikap Bani Israel ini mengundang murka Allah berulang kali. Mereka bukan hanya mengingkari nikmat, tetapi juga melampaui batas. Salah satu bentuk pelanggaran paling besar yang dilakukan oleh generasi berikutnya adalah membunuh para nabi dan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah
dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Bani Israel dalam berbagai periode sejarahnya tidak hanya menunjukkan pembangkangan terhadap Musa alaihissalam, tetapi juga terhadap nabi-nabi setelahnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil di antara manusia, maka berilah kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 21. Kedurhakaan mereka bukan hanya historis, tapi juga menjadi pelajaran moral bagi generasi setelahnya. Sejarah Bani Israel bukan sekadar kisah masa lampau yang usang tertimbun pasir zaman. Ia adalah cermin panjang tentang bangsa yang diberikan banyak nikmat, diangkat derajatnya di antara umat lain, namun berkali-kali pula tergelincir dalam dosa besar, kufur nikmat, membunuh para nabi, menyimpang dari wahyu, dan meremehkan perintahan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas segala umat pada masa itu. Al-Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 16. Namun nikmat yang besar tak menjamin keselamatan jika hati keras dan ilmu tak dibarengi ketundukan kepada Allah. Bani Israel akhirnya jatuh bukan karena kekurangan anugerah, tapi karena kesombongan terhadap kebenaran. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri, lalu sebagian kalian mendustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Hingga hari ini, banyak keturunan Bani Israel yang masih mempertahankan identitas Yahudi. Sebagian mereka menjelma menjadi kekuatan dunia dalam bidang teknologi, politik, dan ekonomi. Namun, perilaku politik dan militansi Zionis modern kerap mereproduksi keangkuhan Bani Israel masa silam, merampas hak, menindas, dan menolak kebenaran. Apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah realitas pahit dari sejarah yang terulang. Mereka yang dahulu dibebaskan oleh Musa dari penindasan, kini menjadi penindas bagi saudara seiman kita. Mereka itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bila mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 122. Kisah Bani Israel bukan untuk mengolok, tapi untuk mengingatkan. Umat Islam tak boleh mengulangi dosa-dosa mereka. Jangan menjadi umat yang berilmu, tapi enggan tunduk. Jangan menjadi umat yang minta nikmat dunia, tapi menolak jihad. Jangan menjadi umat yang memiliki Al-Quran, namun tidak berpegang padanya. Mari kita tutup kisah ini dengan firman Allah. Dan sungguh telah kami ceritakan dalam Al-Quran ini kepada mereka, kaummu, beberapa kisah agar mereka mengambil pelajaran darinya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 27. Semoga kisah sejarah Bani Israel ini menjadi peringatan, pelajaran dan cermin bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar terus berpegang pada wahyu, bersabar atas ujian, dan tidak mengikuti jalan umat-umat yang dimurkai. Demikianlah episode ini. Bila ada kekeliruan atau tambahan sumber yang sahih, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita luruskan bersama. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisah ini. Dukungan Anda semua adalah energi dakwah kami. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.